Saudara-saudara sekalian, kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia terus bergerak maju dalam arah baru yang ditetapkan melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Negeri ini menciptakan fondasi masa depan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Tahun 2025 menjadi perjalanan penting bagi Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas dan memastikan APBN bekerja secara optimal untuk rakyat. Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja negara yang efisien, dan pengelolaan APBN yang prudent. Pada triwulan pertama, konsolidasi dan penguatan fondasi ekonomi terus dilakukan melalui berbagai upaya. Di bidang perpajakan, reformasi dilakukan melalui penyelarasan dan penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta modernisasi sistem inti administrasi perpajakan atau Korteks DJP yang bertujuan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang semakin kuat, kredibel, dan akuntabel. Belanja negara difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, serta mendorong kegiatan pro-growth. Memasuki triwulan kedua, Indonesia menghadapi periode yang penuh tantangan sekaligus peluang dengan fokus utama membangun stabilitas dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Pada periode ini, pemerintah meluncurkan 5 paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat, menjaga daya beli, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan stabil. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Memasuki paruh kedua tahun 2025, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Uang kita mendukung program prioritas di bidang pendidikan melalui alokasi anggaran untuk pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda. Untuk mendukung perputaran roda ekonomi, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 koperasi desa merah putih. Inisiatif ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, pembangunan dari desa, serta pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Menjelang penghujung kuartal ketiga 2025, estafet kepemimpinan berlanjut. Kementerian Keuangan tetap berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjaga momentum perekonomian nasional. 200T hari Jumat sudah masuk perbankan. Dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Strategi pengelolaan kas oleh pemerintah terus dijalankan. Salah satunya melalui penempatan 200 triliun rupiah pada bank-bank BUMN. Alokasi ini bertambah sebanyak 76 triliun rupiah di kuartal keempat demi mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Selain itu, penyempurnaan mekanisme pembayaran kompensasi energi dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola subsidi energi. Untuk memperkuat ekosistem pertumbuhan di semester kedua, pemerintah juga menghadirkan stimulus berupa 8 paket ekonomi yang manfaatnya dapat menjangkau masyarakat luas. Memasuki triwulan keempat, keberlanjutan program prioritas nasional tetap dijaga, seiring dengan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas fiskal. Dari sisi belanja, reformasi fiskal terus dijalankan melalui pengelolaan belanja yang lebih efisien dengan fokus pada belanja sosial, infrastruktur dasar, dan energi berkeadilan. Penerimaan negara dioptimalkan melalui integrasi data perpajakan serta optimalisasi PNBP untuk memperkuat keuangan negara. Di sisi lain, pemerintah memastikan keberpihakan yang adil pada pengenaan tarif cukai sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal untuk sektor-sektor prioritas sekaligus perbaikan iklim investasi dan daya saing industri nasional. Sejalan dengan hal tersebut,
Dilakukan juga upaya percepatan implementasi program dan debottlenecking melalui Satgas Pencapaian Program Strategis Pemerintah atau P2SP. Komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik terus diperkuat. Pengawasan dan penindakan atas berbagai aktivitas ilegal ditingkatkan, mulai dari penindakan thrifting ilegal, peredaran rokok ilegal, hingga pelanggaran lain yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya ini juga dilengkapi dengan kanal pelaporan publik Lapor Pak Menkyu sebagai wujud nyata keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan bersama. Selain berbagai upaya di atas, instrumen fiskal juga dioptimalkan untuk mendukung penanganan tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Di tengah dinamika tersebut, kinerja pengelolaan uang kita tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan kuat dan on track, mendukung target pertumbuhan jangka pendek 6% dan jangka panjang sebesar 8%. Optimalisasi penerimaan dan belanja pemerintah terus dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan serta mendukung program-program prioritas yang akan berlanjut di tahun mendatang. Kementerian Keuangan akan terus bekerja keras, mengedepankan disiplin fiskal, serta memastikan mesin pertumbuhan ekonomi yakni sektor keuangan, fiskal, dan iklim investasi bekerja selaras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pijakan menuju Indonesia Emas 2045.